Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat, wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat, yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat yang tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad SAW. Orang beriman berselawat, apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad SAW. Itu Nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir, tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan derajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan bersolawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang bersolawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa solawat pasti diterima? Karena solawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah mau kasih tahu. Kenapa kau sebut nama dia? Siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu ra'si, ketika ruh masuk ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Aku lihat ada namanya bersanding dengan namamu di tiang-tiang singgasana Arasy. Tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa Nabi Adam alaihissalam. Orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi, percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihissalam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyikal mursal. Kami mohon kepada engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelum dia lahir, orang-orang Yahudi itu sudah mohon kepada Allah dengan menyebut namanya. Sebelum mereka mengetahui dia, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini. Ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak. Tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tidak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjumpa dua orang satu majelis, majelisnya menjadi majelis bangkai busuk berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Majelis ilmu menjadi majelis antana jifah, bangkai, busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi SAW? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat, dalam hati geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.